Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling alim dan paling mengetahui. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha, dan pada saat itu Abu Bakar berada di rumahnya istrinya yang bernama Habibah binti Kharijah, seperti yang sudah kita sebutkan. Maka ketika kabar bahwasanya Rasulullah wafat mulai menyebar di kalangan para sahabat, maka Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, tidak mampu mengendalikan dirinya. Kemudian beliau berkata, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, kata Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mati, tidaklah wafat. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi ma kana yaqa'u fi nafsi illa dhak, wa la yab'athannahu Allah fala yaqa'anna aydiya rijal wa arjulahum." Dan Umar mengatakan, demi Allah, tidaklah ada yang ada di jiwaku kecuali apa yang beliau sebutkan, dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan Rasulullah dan akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki orang yang meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau datang dan masuk ke kamar putrinya Aisyah radhiyallahu anha dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mukanya telah tertutupi oleh kain. Kemudian beliau pun menyingkapnya dan beliau pun mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa maita." Demi bapakku dan ummiku dan demi ibu dan bapakku yang saya jadikan sebagai tebusan. Tibta hayyan wa maitan. Engkau senantiasa dalam keadaan baik ketika hidup dan ketika telah wafat. Walladhi nafsi biyadih. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya. La yudhikakallahu al-mautataini abada. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepada engkau kematian dua kali selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar menghadapi kerumunan manusia. Kemudian beliau berkata kepada Umar, "Ayyuhal halif ala rislik." Wahai orang yang bersumpah, Umar bin Al-Khattab, diamlah engkau, tenanglah engkau. Akan tapi Umar masih berbicara. Akan tetapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbicara, maka kerumunan orang yang ada di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggalkan Umar bin Khattab dan menghadap kepada Abu Bakar. Sehingga menunjukkan bahwasanya para sahabat meyakini bahwasanya Abu Bakar lebih alim dan lebih afdal daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fahamidallaha Abu Bakrin wa athna alaih. Kemudian Abu Bakar memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata dengan perkataan yang luar biasa, "Man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat." Ketahuilah, siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad ibn Abdullah telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan tidak akan terkena kematian. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat suasana sangat genting tersebut membawakan ayat-ayat yang menenangkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Di antara yang beliau bawa surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu pasti akan mati, wahai Muhammad, sebagaimana mereka juga orang-orang sebelummu wafat. Dalam surat Al-Imran ayat 144 pun dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelum Muhammad ini rasul-rasul sebelumnya. Afa immat au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu wafat atau dibunuh, kalian wahai para sahabat akan kembali kepada kekufuran kalian? Wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Dan siapa yang kembali kepada kekufurannya setelah keimanan, maka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayazzillahu syakirin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fanashijan nas yabkun. Maka para sahabat pun ketika mendengar khutbah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka pun menangis sejadi-jadinya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun ketika mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengulang-ulang ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam orasi singkatnya, menunjukkan terkadang orang mengetahui ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, akan tapi karena kesedihan, karena ketakutan, maka bisa jadi apa yang ia ketahui bisa jadi tidak dia ingat. Karena surat yang dibacakan Ali Imran ayat 144 ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kejadian perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Dan tentu Umar dan para sahabat yang lainnya ada dan mengetahui ayat ini, akan tapi karena rasa gundah dan sedih yang ada di hati mereka menjadikan mereka lupa dengan apa yang mereka ketahui. Wallahu ta'ala a'lam.